Halo peserta didik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Imam Mustaqim. Nah, kita sekarang belajar tentang bab baru nih, yaitu si energi dalam sistem kehidupan. Nah, di dalam video pembelajaran Bapak ini, Bapak sudah ada gambar nih. Ada gambar orang berenang, ada orang yang lagi meneliti. Nah, sebenarnya energi itu apa dan apa masuknya, maksud dan tujuannya itu dalam sistem kehidupan kita. Oke. Nah, yang pertama, sebab pada materi ini atau yang akan Bapak jelaskan, yang pertama itu adalah pengertian dan jenis-jenis energi. Yang kedua, macam-macam sumber energi. Yang ketiga, sumber energi bagi tubuh. Yang keempat, transformasi energi di dalam sel. Dan yang kelima yaitu adalah sistem pencernaan yang berkaitan dengan energi. Namun tidak semuanya Bapak jelaskan pada hari ini. Bapak akan menjelaskan dua saja, yaitu pengertian dan jenis-jenis energi serta macam-macam sumber energi. Oke. Nah, apa tujuan kita pada pembahasan kali ini? Yaitu adalah mendeskripsikan konsep energi. Yang kedua, mengetahui cara memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk memaksimalkan usaha. Dan yang ketiga, mengetahui cara menghemat sumber energi tak terbarukan. Yang keempat, menyebutkan aplikasi berbagai jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kita masuk ke dalam energi. What the meaning of energy? Apa sebenarnya definisi dari energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan melakukan suatu perubahan. Ingat, ada dua kata kuncinya, melakukan usaha dan ada perubahan. Itu adalah yang disebut dengan energi, ya. Nah, dia melakukan suatu pekerjaan dan dia ada perubahan, berarti itu adalah energi. Nah, energi itu terbagi atas beberapa jenis, ya. Ada energi potensial, energi kinetik, energi cahaya, energi panas, dan energi bunyi. Nah, energi potensial itu dibagi lagi nih anak-anak semuanya menjadi energi potensial gravitasi, energi potensial elastisitas, energi kimia, energi listrik, dan energi nuklir. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, energi potensial gravitasi. Dari energi potensial ini ya. Nah, energi potensial gravitasi itu apa? Kenapa ada gambar benda jatuh dari atas ke bawah? Nah, energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukan atau posisinya di atas permukaan bumi. Bahwasanya energi potensial ini bisa kita gunakan rumusnya untuk mencari berapa energi potensial yang jatuh ke permukaan bumi ini, ya, yaitu dengan cara EP sama dengan M kali G kali H. Massa benda kali gravitasi bumi dikali dengan ketinggian, atau W dikali H, ya, usaha atau berat benda dikali dengan tinggi benda. Nah, itu dia untuk mencari potensial gravitasi. Yang kedua adalah energi potensial elastisitas. Apa yang maksud dengan energi potensial elastisitas ini? Energi potensial elastisitas ini adalah energi yang tersimpan pada benda karena adanya gaya tekan dan gaya renggang yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contohnya di sini adalah ketapel, ya, ada tekanan yang diberikan oleh orang untuk pada benda atau bebannya, dan ada gaya renggangnya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, itu salah satu contoh energi potensial elastisitas. Nah, untuk mencari rumus energi potensial elastisitas ini adalah setengah kali K dikali delta X kuadrat. X itu adalah panjang pegas, K itu adalah konstanta. Nah, energi kimia masih masuk dalam sebab energi potensial. Apa yang maksud dengan energi kimia? Berarti ada Popeye, berarti makanan, dan ada segala bentuk contoh macam baterai yang berasal dari energi kimia, ya, zat-zat kimia. Nah, energi kimia itu adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan. Nah, energi pada yang kita makan itu ada energi kimianya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Termasuk zat kimia, ya, dan juga terdapat pada bahan bakar fosil seperti bensin, solar, batu bara. Nah, itu dia. Dalam aplikasi kita juga banyak nih, ada baterai HP, baterai jam, dan sebagainya.
Nah, yang keempat, energi listrik. Energi listrik itu adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Nah, energi listrik ini dihasilkan oleh sumber energi listrik, misalnya aki, generator, reaktor nuklir, dan sel surya. Nah, ini dia. Ada PLN, ada sel surya, ya. Nah, ada radiator, ya. Itulah yang disebut dengan energi listrik. Dan yang terakhir adalah dari energi potensial ini adalah energi nuklir. Energi nuklir itu adalah energi yang dihasilkan oleh radiasi inti yang tersimpan di dalam inti atom bahan radioaktif. Biasanya bahan radioaktif ini adalah yang mengandung fusi dan fisi. Nah, biasanya energi nuklir ini seperti ini dia contohnya. Ya. Kita masuk yang kedua tadi energi potensial, sekarang energi kinetik, ya. Energi kinetik itu apa? Energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, kita contohkan di sini. Ada suatu botol digerakkan melalui papan ini, ya. Dia ada perpindahan dan ada pergerakan. Nah, biasanya energi kinetik ini sebanding dengan massa dan kecepatan benda. Kira-kira mana yang lebih cepat turunnya, yang masanya besar atau masanya kecil? Nah, misalnya nih, di dalam botol ini, kaleng ini ada biskuit yang berbeda masanya. Kira-kira siapa yang memiliki kecepatan yang lebih cepat? Nah, kita ada rumusnya. Energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, ya. Setengah dari massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Yang ketiga adalah energi cahaya. Energi cahaya merupakan radiasi gelombang elektromagnetik kasat mata yang merambat dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, ini yang energi cahaya ini adalah energi radiasi yang diberikan cahaya matahari ke bumi, ya. Kita sudah belajar juga pada saat perpindahan kalor kemarin. Yang keempat adalah energi panas. Energi panas itu didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan oleh gesekan partikel-partikel penyusun di dalam suatu zat yang saling bergerak dan bersinggungan. Yang terakhir adalah energi bunyi. Energi bunyi itu adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda, ya. Nah, benda yang bergetar akan meneruskan getarannya pada molekul udara sehingga menghasilkan bunyi. Nah, contohnya ini. Ketika kita mendengarkan orang meniup trompet, ya, kita akan mendengarkan bunyi. Begitu juga dengan ketika kamu mendengarkan suara bapak. Ada benda yang bergetar, ya, getarannya diteruskan oleh molekul-molekul udara yang sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah contoh soal, ya. Boleh kamu catat contoh soal ini. Yang pertama adalah mencari energi potensial, ya, dengan massa, ketinggian, dan gravitasi. Yang ditanyanya adalah energi potensial, maka energi potensialnya adalah M kali G kali H, hasilnya adalah 35 Joule. Sementara untuk mencari energi kinetik itu setengah mv kuadrat, ya, 700 dikali 30 pangkat 2, hasilnya adalah 315 kilojoule atau 315 Joule. Ini biasanya keluar pada saat ujian-ujian nasional, ya. Yang rumus awalnya itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu adalah macam-macam sumber energi. Nah, anak-anak, macam-macam sumber energi ini ada energi yang tidak terbarukan dan ada energi yang terbarukan. Kita bahas ini. Nah, ini salah satu contoh adalah pemanfaatan energi, sumber-sumber energi. SPBU, ya, stasiun pengisian bahan bakar umum, ya. Nah, kira-kira ini termasuk energi terbarukan atau energi tak terbarukan? Ya, ini termasuk energi tak terbarukan. Nah, apa itu energi tak terbarukan? Yaitu energi yang tidak terbarukan merupakan sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan sulit untuk diadakan kembali. Nah, biasanya sumber energi yang tak terbarukan itu contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi ini seperti bensin, solar, premium, pertalite, dan sebagainya. Gas alam,
ya, gas alam, LPG ya, dan batu bara. Nah, ini batu bara ini. Ini batu bara yang apabila terus-menerus kita ambil dari sumber daya alam kita, maka dia tidak akan bisa kita gunakan berkali-kali dan kapasitasnya atau ketersediaannya semakin langka. Yang terakhir adalah energi nuklir contohnya. Oke. Nah, sementara ini adalah energi terbarukan. Ada cahaya matahari, ada regenerator, ada PLN, ya, ada sel surya. Nah, apa yang maksud dengan energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaannya dapat diusahakan kembali. Apa contohnya? Adalah matahari, air, dan angin. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih untuk perhatian kamu menonton video pembelajaran Bapak. Kita bahas 3 materi lagi, subbab materi lagi tentang energi ini pada video selanjutnya. Terima kasih. Nah, harapan Bapak, kamu selalu melihat video pembelajaran Bapak di awal sehingga tidak ada kendala lagi ya. Silakan subscribe atau share di